Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku Muhib29. Kali ini aku ingin mereview sebuah buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebuah buku dari Mesir, buku feminisme yang berjudul Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Di bagian depan bisa dilihat, Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, novel menggugah tentang ambisi, karir, dan cinta, karya Ihsan Abdul Qudus. Di bagian samping ada penulis, penerbit, dan judul buku. Di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya. Dan juga penerbit dari Alfabet, mencerdaskan, mencerahkan. Masuk bagian dalam buku ada pembatas bukunya. Cetakan ketiga Januari 2020, diterbitkan oleh PT Pustaka Alfabet, anggota IKAPI. Tebal buku 228 halaman dengan ukuran 13 x 20 cm. Segini. Setiap orang memiliki dua sisi. Satu sisi untuk orang lain, satu sisi untuk dirinya sendiri. Mustahil menyatukan keduanya. Ihsan, penulis. Dan untuk harganya, kemarin aku beli seharga 49.000 di bazar buku juga, kayak di video kemarin. Buku ini sudah saya review sih. Bukan saya review, sudah saya unboxing di video sebelumnya. Untuk harga bukunya, kalau tidak diskon, harganya 55.000, harga Pulau Jawa. Untuk desain dari bukunya cukup menarik dengan gambar perempuan yang memiliki 3 wajah. Mungkin wajah cinta, wajah karir, dan wajah karir, mungkin wajah cintanya, dan ini wajah perempuan rumah tangga. Nah, untuk isi dari buku Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan yang diterjemahkan dari buku aslinya di Mesir, terjemahan dari buku Wanasitu Ani Imro'ah dari Ihsan Abdul Qudus. Buku ini menceritakan seorang perempuan yang memiliki ambisi dalam bidang pendidikan, sosial, organisasi, dan juga politik. Dari kecil, si perempuan ini namanya Su'ad, tidak pandai dalam urusan rumah. Tidak seperti kakaknya dan juga tidak seperti ibunya yang pandai dalam memasak dan pokoknya mengurus urusan rumah seperti menyapu dan lain-lain. Tetapi ia cukup pandai dalam bidang akademis dan organisasi. Dia juga aktif dalam pergerakan-pergerakan Islam, pergerakan-pergerakan revolusi. Dari SMA dan juga perkuliahan, dia sering melakukan demo atau pergerakan untuk revolusi Mesir. Nah, ketika si Su'ad sudah lulus dari bangku perkuliahan dan ingin mengambil doktoralnya dan menjadi dosen, ia menikah dengan seorang yang bernama Abdul Hamid, seorang yang memikat hatinya karena beberapa kali ada lelaki yang ingin mempersuntingnya, tetapi ia tidak menyukainya, atau bahkan dia masih memiliki pandangan bahwa
mencintai adalah waktu luang. Namun ketika dia bertemu dengan Abdul Hamid, ia menikah. Dengan perbedaan perbedaan dalam latar belakang. Si Su'ad memiliki ambisi-ambisi dalam hidupnya, sedangkan si Abdul Hamid tidak memiliki. Pekerjaannya si Su'ad dosen dan politik, tetapi si Abdul Hamid seorang pengusaha dalam bidang pertanian. Pokoknya banyak hal-hal yang saling bertolak belakang. Nah, dari sana mereka akhirnya menikah dengan menyatukan perbedaan itu, namun pada akhirnya mereka bercerai dengan memiliki satu anak yang bernama anaknya bernama Faizah, seorang anak perempuan yang tidak begitu dekat dengan ibunya karena ibunya memiliki ambisi dalam dunia karir dan ayahnya yang memilih untuk menikah lagi ketika bercerai. Akhirnya ia diasuh oleh ibunya, neneknya. Ketika bercerai, si Su'ad ini dalam dunia karir, baik politik, pendidikan, dan juga sosial, justru makin cemerlang. Ia menjadi dosen dengan berhasil mengambil gelar doktoralnya dan menjadi sebuah pimpinan aktivis perempuan dan menjadi anggota DPR di kancah perpolitikan Mesir. Ketika dunia perpolitikannya sudah begitu cemerlang, ia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Adil. Bukan bertemu ketika dia menjadi DPR, tapi sebelum menjadi DPR dia sudah kenal dengan Adil. Seorang lelaki yang ingin mempersuntingnya, ingin menjadikan si Su'ad sebagai istrinya, tetapi Su'ad menolak karena ia merasa pemahamannya berbeda tentang perpolitikan. Su'ad lebih memilih menjadi sosok yang netral dalam pemahaman atau ideologinya, dan si Adil memiliki paham yang marxisme, dan mereka akhirnya memiliki jalan masing-masing. Si Adil tidak menikah sama sekali, dan si Su'ad akhirnya menikah dengan seorang dokter. Namanya dokter Hasan atau siapa ya? Ia menikah dengan Dokter Kamal, seorang ahli dalam bidang kedokteran dan cukup dikenal dalam negara Mesir di bidang kesehatan. Namun kecemerlangan Su'ad dan juga kecemerlangan Dokter Kamal dalam dunia kesehatan dan si Su'ad dalam kecemerlangan dalam dunia politik nyatanya tidak menjadi tolak ukur bahwa rumah tangganya juga akan cemerlang. Keduanya akhirnya bercerai dan sampai akhir hayatnya mereka tidak menikah lagi dengan siapapun. Untuk anaknya si Faizah, ia tidak bisa menjadi seperti Su'ad ibunya inginkan. Ia tidak mengambil sekolah di perguruan tinggi, ia tidak menjadi seorang perempuan yang berkarir dalam dunia politik. Si Faizah lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Ia menikah ketika lulus dari bangku SMA. Dan untuk opini atau pendapatku tentang buku ini, dari
awal sampai akhir ceritanya begitu mengalir dan cukup enak dibaca dan menambah pemahaman tentang feminisme di dunia Mesir. Mungkin di Indonesia juga masih sama. Feminisme, seorang perempuan dianggap lebih berkomandan dalam rumah tangga dan tidak usah berpolitik atau berkarir. Tetapi si Su'ad ini memberikan gambaran bagaimana kesetaraan itu harus diperjuangkan. Si Su'ad beranggapan bahwa lelaki dan perempuan ini sama dalam dunia karir, dalam dunia rumah tangga, dalam dunia apapun. Yang membedakan itu kodratnya. Seorang perempuan harus melahirkan, seorang perempuan menstruasi dan seterusnya, sedangkan lelaki tidak mengandung dan tidak menstruasi dan lain-lain. Tapi secara umum kita harus menganggap bahwa kesetaraan gender itu penting. Tidak boleh beranggapan bahwa perempuan itu harus di dalam rumah mengurus rumah tangga dan lelaki harus berkarir. Mereka memiliki hak yang sama. Si lelaki bisa berkarir, perempuan juga bisa berkarir, tetapi konsekuensinya rumah tangganya ya seperti Su'ad ini, seandainya tidak bisa mengurusnya dengan baik dan mengurusnya bersama-sama, akhirnya bisa menjadi atau berakhir di perceraian. Mungkin itu saja review dari buku Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan dan sedikit opiniku tentang buku ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.